Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang ngintipin pas lagi pakai komputer? Nah di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas. Apakah rasa was-was itu beneran ada alasannya? Dan siapa aja sih biang kerok di baliknya? Pasti banyak dari kalian yang pernah ngalamin kan? Tiba-tiba aja komputer jadi lemot banget. Atau, kok muncul iklan-iklan aneh dari mana-mana? Nah, itu tuh bukan cuma perasaan kamu aja loh. Seringnya, itu tanda kalau ada tamu nggak diundang di sistem komputer kamu. Coba deh, kalau salah satu dari gejala ini kedengeran familiar, kamu nggak sendirian kok. Ini bukan sekedar masalah teknis biasa ya. Ini tuh tanda-tanda klasik kalau komputer kamu lagi sakit karena ada infeksi. Dan setiap gejala ini itu kayak lampu merah yang minta perhatian kamu. Oke, jadi ini dia rencana main kita. Pertama, kita bahas tanda-tandanya. Terus kita kenalan sama biang keroknya, spyware, adware, sama spam. Dan yang terakhir, yang paling penting nih, kita bakal susun bareng rencana pertahanan buat kamu. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenalan sama hama digital. Yuk, kita lihat siapa aja sih yang bikin rusuh di komputer kita? Biar gampang bedainnya, kita pakai perumpamaan simple aja ya. Bayangin deh, spyware itu kayak mata-mata tersembunyi di komputer kamu. Kalau adware itu kayak sales maksa yang nongol terus di depan pintu. Nah kalau spam, yaitu tumpukan surat sampah digital di inbox kamu. Semuanya sama-sama nyebelin, tapi caranya beda-beda. Lanjut, bagian 2, spyware, si penyusup senyap. Nah, yang ini nih, kita bakal bahas lebih dalam ancaman yang paling bahaya dan paling jago ngumpat. Jadi, intinya tuh gini, spyware itu emang dirancang biar nggak kelihatan sama sekali. Dia kerja diam-diam di belakang layar, ngawasin setiap klik kamu, setiap website yang kamu buka, semua info pribadi kamu, terus datanya dikirim ke orang lain. Serem kan? Dan ternyata sejarahnya lumayan panjang loh. Awalnya cuma konsep di tahun 95, tahun 99 beneran ketahuan ada programnya, sampai akhirnya meledak jadi wabah global di tahun 2006. Dulu itu, Internet Explorer jadi browser yang paling gampang disusupi, makanya masalah ini nyebarnya cepet banget. Terus, separah apa sih masalahnya? Coba dengerin angka ini, dijamin kaget. Pas puncaknya di tahun 2006, ada laporan dari Webroot yang nemuin kalau 9 dari 10 komputer yang nyambung ke internet itu kena spyware. Bayangin deh, 9 dari 10. Itu skalanya udah bener-bener wabah. Terus gimana caranya dia bisa masuk? Seringnya ya kita sendiri yang bukain pintu buat dia. Kita download software gratisan, terus karena buru-buru, langsung aja klik agree di bagian EULA atau perjanjian lisensi. Tahu kan tulisan hukum yang panjangnya minta ampun itu? Nah, disitulah jebakannya. Di antara tulisan-tulisan ribet itu, kita tanpa sadar udah ngasih izin si spyware buat ikutan masuk. Dan jangan main-main, bahayanya ini beneran nyata. Spyware itu bisa ngerekam semua yang kamu ketik. Password M-Banking, nomor kartu kredit, semuanya. Ini bukan lagi cuma soal komputer lemot, tapi udah masuk ke pencurian identitas dan bisa rugi duit. Paling parahnya lagi, hacker bisa ngambil alih komputer kamu sepenuhnya. Oke, lanjut ke bagian 3, adware dan spam. Nah, sekarang kita pindah ke dua pengganggu lain yang mungkin nggak sejahat spyware ya, tapi dijamin sama-sama bikin kesal. Bedanya di mana sih? Gini, adware itu program yang tinggal di dalam komputer kamu dan nampilin iklan dari dalam. Kalau spam, dia datangnya dari luar, masuk ke inbox email atau SMS kamu. Jadi, satu dari dalam, satu dari luar. Gampang kan? Tahu nggak asal-usul namanya? Mungkin kedengarannya kayak merek daging kaleng ya, tapi ternyata SPM itu singkatan dari Sending and Posting Advertisement in Mass. Pas banget kan sama tujuannya? Nyebarin iklan secara massal, suka nggak suka ya terima aja. Nah, walaupun sekitar sepertiganya itu cuma iklan biasa, sisanya ini yang bahaya. Banyak banget spam yang sengaja dibuat buat nyebarin virus, buat nipu lewat phishing biar bisa nyuri data kamu, atau modus-modus penipuan lain. Jadi, jangan pernah anggap remeh email spam ya. Oke, bagian 4, rencana pertahanan digital. Udah cukup kita ngomongin masalahnya, sekarang waktunya kita ambil alih kendali. Ini dia cara kita ngelawan balik. Pertahanan paling ampuh itu justru dimulai dari kebiasaan kita sendiri. Selalu hati-hati sama apa yang kamu download, jangan main ke situs-situs aneh. Dan yang paling penting, jangan pernah klik link sembarangan dari email yang gak kamu kenal. Kebiasaan-kebiasaan simpel ini aja udah bisa mencegah sebagian besar masalah loh.
Selain kebiasaan yang baik, kita juga perlu senjata yang pas. Jadi pastiin kamu punya antivirus yang selalu diupdate, terus jalanin program anti-spyware secara rutin, dan manfaatin juga fitur filter spam di email. Oh ya, pakai browser yang lebih aman kayak Firefox juga ngebantu banget. Jadi intinya, semuanya balik lagi ke kita. Keamanan digital itu persis kayak pintu rumah. Kalau nggak dikunci, ya siapa aja bisa masuk. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, sekenceng apa kamu bakal jaga pintu digital kamu? Pilihannya ada di tangan kamu sendiri.